Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Pemirsa, Polda Kepri mengikuti kegiatan pembukaan rapat kerja teknis atau Rakernis Gabungan Polri tahun 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting. Rakernis ini melibatkan 4 divisi utama Polri. Rakernis ini melibatkan 4 divisi utama Polri, yakni Divisi Hubungan Masyarakat, Divisi Hukum, Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Divisi Hubungan Internasional. Rakernis ini mengusung tema optimalisasi peran jajaran divisi Polri dalam mendukung program Astacita Presiden Republik Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo yang menyampaikan apresiasi atas dedikasi loyalitas dan kerja keras seluruh personel Polri di berbagai bidang tugas. Kapolri menekankan pentingnya peningkatan kinerja secara berkelanjutan, termasuk optimalisasi layanan publik seperti layanan 110 dan aplikasi Super App Polri. Aplikasi ini dirancang sebagai layanan serba ada yang memudahkan masyarakat mengakses berbagai layanan kepolisian seperti pelaporan, perpanjangan SIM, hingga informasi tilang secara cepat dan praktis melalui ponsel. Kapolri meminta agar aplikasi ini terus dikembangkan dan disosialisasikan agar benar-benar membantu masyarakat. Dari Humas Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya didampingi oleh Ketua Bayangkari Bali Nyonya Didit Daniel Aditya Jaya bersama pejabat utama Polda Bali melaksanakan kunjungan kerja ke Polres Tabanan pada Rabu 30 April 2025. Dalam kunjungan ini, Kapolda Bali Irjen Polisi Daniel Aditya Jaya melakukan peninjauan terhadap fasilitas dan kegiatan operasional Polres Tabanan serta memberikan arahan kepada seluruh personel Polres Tabanan. Kegiatan kunjungan kerja Kapolda Bali disambut oleh Kapolres Tabanan AKBP Chandra Citra Kesuma, didampingi Ibu Ketua Bayangkari Cabang Polres Tabanan, Nyonya Ajeng Chandra Citra Kesuma, Forkopimda Kabupaten Tabanan, beserta seluruh PJU Polres Tabanan, dengan diawali pengalungan bunga serta dilanjutkan berjabat tangan kepada seluruh anggota Polres Tabanan. Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari upaya Polda Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan menjaga keamanan di seluruh wilayah Bali. Dari Humas Polda Bali, melaporkan untuk Polri TV. Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya meresmikan Satuan Penyelenggara Administrasi SIM atau Satpas Polres Tabanan bertempat di Jalan Kebo Iwa Boongan, Tabanan pada Selasa 29 Mei 2025. Peresmian Satpas ini menandai peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang administrasi SIM di Polres Tabanan. Dengan adanya Satpas yang baru, masyarakat dapat merasa lebih nyaman dan mudah dalam mengurus SIM. Kapolda Bali mengatakan ini merupakan suatu komitmen Polda Bali untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik demi terciptanya pelayanan yang optimal di mana masyarakat dapat membuat SIM maupun memperpanjang SIM dengan mudah untuk dimengerti serta cepat. Rangkaian acara ditandai dengan Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya dengan menandatangani prasasti dan gunting pita di depan gedung Satpas dengan didampingi Ketua Bayangkari Bali Nyonya Didit Daniel Aditya Jaya. Dengan ini, Satpas dibuka secara resmi. Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha memimpin kegiatan panen jagung di kawasan hutan petak Desa Wonosekar, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak untuk mendukung program Astacita sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada dan ketahanan pangan nasional. Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha mengatakan kegiatan ini merupakan salah satu upaya Polri mendukung program pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan di daerah, sekaligus meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan para petani di wilayah Kabupaten Demak. Kali ini jagung yang dipanen merupakan hasil penanaman jajaran Polres Demak bersama pemerintah daerah, Kesatuan Pengelolaan Hutan Semarang dan kelompok tani pada bulan Januari 2025.
Pihaknya menilai kegiatan ini merupakan wujud sinergisitas antara aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani. Selain mendukung Asta Cipta Ketahanan Pangan Nasional, program ini dapat meningkatkan kesejahteraan petani jagung. Dalam kegiatan ini, Kapolres Demak bersama Kepala BKPH dan Ramil Karangawen serta perangkat desa secara simbolis melakukan pemetikan jagung di lahan pertanian setempat. Dari Humas Polres Demak melaporkan untuk Polri TV. Memperingati Hari Kesiapsiagaan Bencana Nasional atau HKBN, Polres Badung menggelar simulasi penyelamatan diri dari dalam gedung saat terjadi gempa bumi. Simulasi ini digelar sebagai bentuk langkah preventif menghadapi bencana alam yang sewaktu-waktu bisa terjadi. Asumsikan pada hari Jumat situasi di Mako Polres Badung dalam keadaan kondusif, personel PNPP Polres Badung melaksanakan tugas rutin. Personel TIK Polres Badung memperoleh informasi dari laman resmi BMKG telah terjadi gempa bumi dengan berkekuatan 7,5 skala Richter titik pusat di Bali. Selanjutnya personel TIK menginformasikan kepada SIPROPAM dan Piket Mako Polres Badung telah terjadi gempa dan terjadi beberapa kali gempa susulan. Anggota Propam dan Piket Mako memukul lonceng dan membunyikan sirine serta menghimbau personel Polres Badung untuk keluar dari ruangan kerja masing-masing untuk menuju titik kumpul. Anggota PNPP Polres Badung dari masing-masing ruangan dengan melindungi kepala keluar dari ruangan masing-masing menuju titik kumpul di lapangan apel Polres Badung. Personel Satuan Samapta dan 2 personel jaga tahanan melaksanakan evakuasi terhadap tahanan yang ada di ruang tahanan Polres Badung, untuk selanjutnya dibawa ke mobil tahanan yang berlokasi di titik kumpul lapangan apel Polres Badung, selanjutnya dipindahkan ke tempat aman. Mobil tahanan dikawal mobil Satlantas bergerak keluar Mako. Pada saat PNPP Polres Badung mengamankan diri ke titik kumpul, ada personel di ruangan BAGREN yang berteriak minta tolong. Selanjutnya petugas keselamatan lapangan menuju sumber suara dan melakukan upaya evakuasi ke titik kumpul. Dicek dulu anggotanya, mungkin ada yang tertinggal di... Pada saat PNPP Polres Badung mengamankan diri dan berlarian keluar ruangan karena panik sehingga ada personel yang menabrak dinding dan terluka serta ada yang kakinya tergilir di depan ruangan Satuan Samapta serta berteriak minta tolong. Selanjutnya petugas keselamatan lapangan menuju sumber suara dan melakukan upaya evakuasi ke titik kumpul. Dengan sigap Tim medis menolong personil yang terluka. akibat berlarian keluar ruangan karena panik sehingga menabrak dinding. Setelah situasi kondusif, Kasih Propam melaksanakan pengecekan terhadap personel di lapangan apel. Titik berkumpul untuk mengecek kondisi personel apakah ada yang terluka. Talkshow Dialog Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Divisi Humas Polri pada 29 April 2025 dilaksanakan dengan tema memperkuat keterbukaan informasi publik Polri sebagai badan publik informatif bersama generasi muda dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.
Pelaksanaan giat ini mendapat apresiasi positif dari peserta yang mengikuti kegiatan talk show. Berikut keterangan dari Karo PID Divisi Humas Polri Brigjen Pol Cahyono Saputro selengkapnya terkait talk show dialog keterbukaan informasi publik. Talk show atau dialog publik yang hari ini kami selenggarakan khususnya oleh Biro PID tujuannya untuk membawa generasi muda ya kan terhadap keterbukaan informasi publik, bahwa mereka juga punya hak yang sama sebagai warga negara untuk bisa mengakses informasi yang seluas-luasnya di badan publik. Dan generasi muda ataupun mahasiswa ini adalah generasi penerus kita untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ya, dalam keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi, Polri berperan adalah memberikan layanan yang terbaik terhadap informasi publik yang mudah diakses, murah dan sangat kredibel ataupun informasi yang informatif. Di era digitalisasi ini, Polri berusaha untuk memberikan layanan terbaik terhadap informasi-informasi yang bisa diberikan kepada publik khususnya, dan kita harapkan mahasiswa ini sebagai generasi penerus bangsa ini, dia akan menjadi agent of change terhadap apa yang menjadi keterbukaan. Baik, harapan daripada para mahasiswa yang hadir di sini, kita harapkan bahwa mereka sebagai agen of change, sebagai agen perubahan terhadap keterbukaan informasi publik, dan mereka juga harus bisa menyampaikan informasi yang baik, informasi yang benar, bukan informasi yang hoax ataupun yang hate speech, dan ini yang kita harapkan. Sebelumnya, talk show ini digelar dalam rangka menyongsong mahasiswa sebagai calon penerus bangsa yang harus siap menghadapi tantangan komunikasi global menuju Indonesia Emas 2045, sekaligus upaya mewujudkan media digital sebagai informasi yang berdampak positif dalam menerima informasi yang disampaikan. Saya mengapresiasi Divisi Humas Polri membuat kajian atau diskusi terkait keterbukaan informasi publik, di mana yang berani untuk bertanya itu sebenarnya jarang masyarakat gitu. Bahkan sekalipun mahasiswa juga jarang untuk bertanya, mengkritis soal kebijakan-kebijakan publik gitu. Makanya saya berharap dengan adanya diskusi ini, kita sebagai mahasiswa itu bisa menyampaikan apa yang sudah dibahas di sini, di mana setiap orang ternyata berhak mengetahui atau menggali informasi apapun tentang kebijakan-kebijakan publik, entah itu Polri, entah itu kementerian dan segala macam. Tetapi ada batasan-batasan tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut pendapat saya tentang berdialog pada hari ini itu yang mengenai temanya keterbukaan informasi publik, di mana Polri mengajak mahasiswa untuk bekerja sama dalam mengelola informasi dan juga menyebarkan informasi agar informasi tersebut dapat aktual dan terpercaya. Seperti itu. Kita mau ngucapin terima kasih ya kepada Divisi Humas Polri yang sudah menggelar kegiatan ini, karena dengan kegiatan itu kita lebih tahu informasi-informasi yang belum kita tahu nih sebelumnya, dan semoga Divisi Humas Polri menjadi institusi yang menyediakan informasi yang akurat. Dari Jakarta, Atia Numa Andi Putra, Polri TV. TNI Polri melaksanakan apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional May Day 2025 bertempat di lapangan Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Selasa 29 April 2025. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Monas, kami sudah terhubung dengan reporter Polri TV Atia Numa dan juru kamera Andi Putra. Numa, silakan dengan laporan Anda. Baru saja selesai dilaksanakan apel kesiapan pasukan dalam rangka pengamanan Hari Buruh Internasional May Day 2025. Pemirsa, kegiatan ini tadi berlangsung dengan hikmat dan lancar dengan diikuti oleh seluruh pasukan pengamanan gabungan yang nanti akan melakukan pengamanan selama berlangsungnya Hari Buruh dan demo di Hari Buruh atau May Day 2025 ini. Pemirsa, kegiatan ini tadi dihadiri langsung oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto yang juga berlaku sebagai
sebagai Inspektur Upacara, di mana tadi melalui paparannya dalam sambutannya, Irjen Pol Karyoto menyampaikan bahwa sekitar 13.252 personel gabungan TNI Polri akan melakukan pengamanan mulai esok hari, yaitu 30 April hingga 1 Mei 2025. Pemirsa, 13.252 personel gabungan ini dipecah dari 9.591 personil Polri dan juga 3.385 personil TNI serta 276 pemerintah daerah, di mana seluruh personel gabungan ini nanti akan dibagi di sejumlah titik jalan yang diperkirakan akan menjadi rute May Day atau rute demo Hari Buruh esok hari. Dan pemirsa, pengamanan ini juga dilakukan dengan cara mengiringi para buruh yang nantinya akan melaksanakan demo atau konvoy di sekitar wilayah Jakarta. Pemirsa, tadi juga dijelaskan bahwa diprediksi sekitar 200.000 buruh esok hari akan berkumpul di Monas, Jakarta Pusat. Buruh ini akan berkumpul dari daerahnya masing-masing yang diperkirakan akan datang dari wilayah Bekasi, Jawa Barat, dan juga sekitar daerah DKI Jakarta. Dan selain itu, pemirsa, juga diperkirakan para buruh ini akan melakukan konvoy atau melalui sejumlah rute di wilayah DKI Jakarta. Untuk itu, Polri melalui Ditlantas Polda Metro Jaya juga menghimbau masyarakat untuk menghindari rute-rute yang kemungkinan akan terjadi kepadatan mulai esok hari 30 April hingga 1 Mei 2025. Pemirsa, di antaranya daerah yang sekiranya akan terjadi kepadatan yaitu dari Tol Kebonjeruk, kemudian Underpass Tomang, Harmoni hingga Lapangan Banteng menuju arah masuk Monas, Jakarta Pusat. Selain itu, sejumlah rute juga nanti akan diperkirakan mengalami kepadatan akibat kendaraan-kendaraan yang melalui yaitu kendaraan-kendaraan para buruh menuju Monas. Ini dari daerah Daan Mogot hingga Grogol, kemudian Gajah Mada, kemudian melalui Harmoni, Pasar Baru, kembali ke Lapangan Benteng hingga memasuki wilayah Monas. Untuk itu, pemirsa, tadi juga dijelaskan bahwa untuk rekayasa lalu lintas sendiri akan dilakukan situasional jika memang kepadatan terus meningkat. Selain itu, tadi juga diterangkan oleh Ditlantas Polda Metro Jaya bahwa tidak akan ada penutupan jalur, namun masyarakat tetap dihimbau untuk menghindari rute-rute yang tadi sudah disebutkan sekiranya terjadi kepadatan dari pelaksanaan demo Hari Buruh 2025 ini. Pemirsa, pelaksanaan May Day 2025 ini akan dimulai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat 30 April 2025 dan diperkirakan akan berlangsung selama 23 jam ke depan atau hingga pukul 8 dan 9 pagi waktu Indonesia Barat 1 Mei 2025, di mana para buruh ini nantinya akan melakukan demo dengan menyuarakan aspirasi dan juga hak-hak buruh dan hak-hak para pekerja. Dan kegiatan ini juga dilakukan dari tahun ke tahun untuk terus mengaspirasikan hak dan juga keinginan dari para pekerja buruh ini. Dan pemirsa, untuk itu Polri juga bersinergi dengan pemerintah daerah, begitupun juga bersinergi dengan media dan masyarakat untuk memastikan keamanan jalannya demo Hari Buruh 2025 sehingga tidak terjadi tindakan-tindakan negatif atau aksi-aksi kekerasan yang merugikan masyarakat. Dan diharapkan juga kegiatan ini akan berlangsung lancar hingga 1 Mei 2025 nanti. Pemirsa, selain itu juga diperkirakan kepadatan lalu lintas di sekitar wilayah DKI Jakarta ini mulai padat pukul 6 pagi esok hari hingga 14.00 waktu Indonesia Barat 1 Mei 2025. Dan untuk pergerakan para buruh ini sendiri, tadi sekitar 200.000 buruh diperkirakan mulai bergerak mulai pukul 1 pagi waktu Indonesia Barat, itu untuk yang berasal dari wilayah Jawa Barat dan sekitarnya. Kemudian untuk para buruh yang bergerak dari wilayah Banten diperkirakan mulai menuju ke Monas ini sejak pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi memang sejak subuh ini sudah mulai terjadi kepadatan lalu lintas dan akan berlangsung hingga esok hari yaitu 1 Mei 2025. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.